Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar SKI pada bab 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Silahkan Ananda buka buku paketnya halaman 4 sampai halaman 6. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad di kota Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad pada awalnya hanya terbatas kepada keluarganya, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dalam dakwah tersebut, masuklah ke dalam agama Islam beberapa sahabat. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harisah. Sahabat-sahabat ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad dilakukan selama 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan setelah turun wahyu dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, yaitu Nabi mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Adapun isi pertemuan tersebut, yang pertama, Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad mengajak untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Setelah pertemuan tersebut, sebagian kecil menerima dakwah Nabi Muhammad dan sebagian besar menolak ajakan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi Muhammad dalam mengajarkan agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda baca buku SKI-nya. Dan untuk tugas di rumah, kerjakan soal nomor 1-5 berikut ini di buku latihan SKI. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.